Minggu 17 Mei 2026 bertemakan dipulihkan dalam doa dan kesatuan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Tugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Ruth, Penatua Peter, Penatua Handri, dan Penatua Erin. Pemandu pujian, Saudara Yosef, dan juga Penatua Felicia. Pengiring pujian, Timus Junior. Pengisi pujian, Paduan Suara Anugerah. Multimedia dan sound system, Saudari Livia, Saudara Stephen, Bapak Richard, dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih dan atas pelayanan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Pemulihan seseorang dimulai ketika ia menerima hidup yang kekal, yaitu mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang diutusnya lebih dari hanya sekedar mengenal. Tetapi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan adalah suatu anugerah kalau kita umatnya bisa punya relasi yang intim ini. Marilah kita bangkit berdiri dengan rasa hormat dan syukur, kita menyatakan kemuliaannya dengan menyanyikan lagu dari KK 337, Muliakanlah Allah Bapa. Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan keyakinan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, kayaknya kemarin banyak yang juga melihat menjadi kesempatan libur. Tapi kita bersyukur hari ini hari Minggu ketika kita ada di tengah-tengah dari kenaikan Tuhan Yesus dan penantian akan Pentakosta, kita semua boleh kembali berkumpul dalam ibadah kita.
Hari ini kita diajak juga bersama-sama menjadi saksi dari perjamuan kudus, dari baptisan kudus untuk anak-anak ya. Dan kita diajak untuk mengingat tentang baptisan kita juga ya. Nah, hari ini kita juga dihantar dengan satu nats yang terambil dari Mazmur 68 ayat 4 dan 5 yang mengatakan, tapi orang-orang benar bersukaria karena mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya, tinggikanlah Dia yang mengendarai awan. Namanya ialah Tuhan, bersukarialah di hadapannya. Kita mau bersama-sama mengingat kita satu persekutuan, kita bersama-sama memuliakan Tuhan, kita satu tubuh. Kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu, Alkitab mencatat beberapa kali Yesus datang dalam doa dan relasi yang akrab dengan Bapanya. Itu Tuhan Yesus loh. Kalau kita ingat-ingat, Yesus memelihara kesatuan dengan Sang Bapa, relasi yang intim dengan Sang Bapa. Bahkan ia juga mengajarkan kepada kita berdoa kepada Bapa. Apakah dalam hidup kita juga memelihara relasi yang akrab dengan Bapa kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ketika di dalam tiap kesempatan kami bisa datang berdoa kepada Engkau. Tapi kami mengaku kami seringkali mengabaikan kesempatan-kesempatan untuk punya relasi yang intim dengan Allah di dalam Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Kadang kami berusaha sendiri menyelesaikan persoalan kami. Kadang kami terlalu sibuk juga dengan diri kami sendiri. Ya Bapa, ampunilah kami. Hari ini kami datang bersama dengan para orang tua yang juga akan berjanji untuk mendidik anak-anak mereka di dalam iman Kristiani yang terus bertumbuh. Mereka akan membaptiskan anak-anak yang Tuhan anugerahkan buat mereka. Kami juga diajak ingat, kami juga seharusnya bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang makin dewasa. Tapi Tuhan, ampunilah kami.
Kalau lebih banyak kami sering mengeluh, lebih banyak kami sering mengulang-ulang kesalahan yang sama. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami kurang bersyukur, ketika kami sering lupa bahwa anugerah-Mu begitu besar, begitu banyak buat hidup kami. Hari ini kami juga mengaku di hadapan-Mu. Kadang-kadang perkataan kami, sikap hidup kami mendukakan sesama kami dan melukai mereka. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami dalam relasi kami dengan Engkau. Pulihkanlah kami dalam relasi kami dengan sesama kami. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Saat kita berada dalam kesulitan, kesukaran hidup dan penderitaan, kita diajak untuk terus menantikan kemuliaan dan mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita menyatakan salam damai satu dengan yang lain sambil kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi
kehendak Tuhan untuk kita berdamai. Karena itu kita juga diajak untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita punya waktu yang cukup untuk menikmati indahnya saat yang teduh? Indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara, adalah saat yang teduh dan adalah sesuatu yang indah ketika kita bisa punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami mau membaca Alkitab, merenungkannya kembali bersama, Tuhan terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk meneduhkan hati kami, supaya kami boleh memusatkan konsentrasi kami. Hari ini ya Tuhan, pimpinlah kami semua, tidak cuma membaca, tidak cuma mendengar, tapi juga belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sertai akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkaulah yang memakai dia seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kami semua untuk terus bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengan Engkau. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari dengan bangkit berdiri, kita akan bersama memperhatikan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 17, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 17, mulai ayat pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup
supaya Ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kau miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman ini di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajak merenungkan satu bagian yang tadi kita sama-sama baca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya mungkin lega ketika kita sudah menyelesaikan satu babak atau satu bagian dari tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini juga yang coba diungkapkan lewat apa yang tadi kita baca di Injil Yohanes pasal 17. Yesus seakan sudah menyelesaikan babak apa yang menjadi misi Allah buat dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah Ia selesaikan. Nah, ketika kita membaca tadi, akhirnya Dia harus melaporkan dan menyampaikan kepada Bapa apa yang harus kemudian terjadi setelah Ia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, rasanya mungkin ini sama seperti seorang yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Mungkin dia ASN, mungkin dia pekerja di satu perusahaan. Lalu ketika dia sudah mengabdi bertahun-tahun, katakanlah sudah mendekati pensiun, maka rasanya lega. Ada satu sukacita, dia sudah ambil bagian dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Lalu apa yang akan dia katakan?
Yesus mau mengatakan biarlah Ia dan Bapa dipermuliakan. Hari ini tema kita adalah bagaimana ketika kita berada di dalam situasi yang tidak selalu nyaman, tapi kita mau terus belajar dipulihkan. Dipulihkan dalam doa dan kesatuan. Bapak Ibu, relasi Allah di dalam Yesus Kristus kira-kira seperti apa? Saya mencoba menggambarkan, kalau kita melihat dari bagian tadi, ya, ada hubungan yang akrab. Yesus menyerahkan, ya, ini loh pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya selesaikan, dan dia menyampaikan itu ke Bapa. Dan dia mengatakan bahwa ini loh murid-muridmu, ini juga ini milikmu, ya, murid-muridku itu milikmu. Mereka yang ada di dunia ini milikmu. Jadi hubungan yang sangat akrab. Kalau kita mengatakan relasi yang sangat dekat, kita juga mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus memperkenalkan Bapa supaya kita juga mengenal Bapa. Dan ketika dia ada di akhir, di penghujung dari seluruh rangkaian tugasnya, dia justru menyerahkan setiap murid-murid ini kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, relasi yang akrab ini yang mestinya kita pelihara juga. Tapi bukankah sebenarnya memang relasi kesatuan itu ibaratnya satu keluarga? Tadi yang coba kita baca ibaratnya satu keluarga. Ketika kita mau mengatakan pada saat itu sehari-hari katakanlah ya, dari mana Bapak Ibu kenal orang tua murid? Mungkin dari anaknya atau dari sang murid. Yang diantara kita akan dibaptis ada Kelan, ya. Dari mana kita kenal mamahnya? Pasti dari anaknya, ya Kak Ruth ya. Penatua sekaligus guru-guru sekolah minggu pasti kenal, ya. Nah, jadi gimana kita kenal Bapak? Ya, Yesus Kristus Sang Putra itu sudah memperkenalkan kepada kita. Relasi yang akrab terjalin sedemikian rupa. Dan apakah kita juga memiliki relasi yang akrab ini? Supaya kita melihat kesatuan Yesus dan Bapa itu menjadi sesuatu yang membawa kita juga untuk melihat kita bersatu loh. Tadi kita nyanyi, kita satu tubuh. Kita bersatu dan kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita diajak mengingat bahwa Yohanes 17 memang satu doa yang setidaknya mau mengatakan beberapa hal. Pertama, memang mengantar para murid untuk mau melihat bagaimana mereka mengenal Allah Bapa di dalam kemuliaannya. Yesus sudah menyelesaikan tugas, lalu sekarang ia mau menyerahkan supaya Allah juga dipermuliakan. Lalu juga mereka juga diajak untuk melihat kuasa Allah, ya, kuasa Allah. Kuasa ini yang diberikan kepada Yesus untuk mengabarkan Injil, tapi kuasa yang sama juga yang diberikan kepada para murid ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Kuasa itu dinyatakan juga dengan yang nanti kita nantikan di Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan. Lalu ketika kita tahu itu, kita juga diajak untuk melihat Yesus memberikan contoh konkret bagaimana dia berdoa. Dia berdoa dan mendoakan para murid supaya Bapa menjaga mereka. Mereka bukan dari dunia ini. Biarlah mereka boleh terus mengalami Allah Bapa melindungi mereka. Yohanes 17 memperlihatkan struktur seperti ini. Dan ia juga ingin, ya, Yesus ingin supaya kita para murid bersatu sebagai satu persekutuan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita juga diajak melihat Yesus memberikan sesuatu pemahaman yang selama ini mungkin tidak selalu orang paham. Kalau bicara tentang hidup yang kekal, orang sering merasakan hidup yang kekal itu mungkin nanti. Betul,
Tapi sebenarnya sudah juga dimulai dari saat ini. Bukan soal nanti ketika kita meninggal lalu baru kita masuk dalam hidup yang kekal. Tidak, hidup yang kekal itu justru ketika kita punya relasi dengan Allah. Ketika kita mengenal Allah satu-satunya. Allah dan mempercayai Dia yang memimpin hidup kita. Allah di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Hidup kekal itu dimulai dalam dimensi yang luas selama kita masih ada di dunia ini. Bukan soal nanti, tapi soal bagaimana kita dalam hidup sekarang ini tidak selalu melihat apa yang jadi kemauan kita, kepentingan kita, tapi kita mau bilang bahwa kita melakukannya ini karena kita mau memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang pada saat itu merasakan bahwa ini maksudnya apa? Tapi Yesus mau bilang kalau kamu percaya kepadaku, kamu memahami dan kamu memiliki hidup yang kekal. Itu aja, sangat konkret. Ya. Nah, kalau kita mengatakan kalau begitu, Yesus cuma selalu mengajak kita ingat bahwa Dia selalu berdoa untuk kita. Dan Dia juga ingat bahwa Bapa selalu menjaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak nyaman ketika kita bicara mengenai sesuatu yang mengejutkan dan ujungnya adalah kematian. Tapi mohon maaf, inilah juga yang terjadi ketika kemarin pagi, kalau boleh disampaikan, peristiwa yang terjadi juga secara mendadak. Rekan kami, Pendeta Ujang Tanu Saputra, mungkin teman-teman paduan suara kenal, Pak Sulis kenal, The Hobos kenal pasti, mendadak kemarin pagi hari Sabtu meninggal setelah terjatuh di kamar mandi. Sesuatu yang tidak selalu nyaman terjadi, tetapi jauh kemarin kalau ada yang mengikuti ibadah kemarin, anak beliau Elbara mengatakan papi tuh selalu bilang mau meninggalnya di rumah, nggak mau bikin repot orang. Dan jauh hari udah ngomong seperti itu. Dan itu kenyataan, kejadian. Mereka ada di Bogor dan siangnya hari Sabtu itu harusnya berangkat ke Cimahi karena Pendeta Emeritus Ujang Tanu Saputra ini tugasnya di GKI Cimahi dan beliau sudah emeritus tapi memang punya rencana untuk ke Cimahi pada hari Sabtu siang kemarin. Dan ternyata tidak pernah terwujud seperti yang diharapkan. Dan jauh hari juga beliau sangat senang untuk menulis dan dia sedang menyelesaikan sampai malam Jumat malam itu masih menyelesaikan tulisannya tentang mempersiapkan jalan pulang. Dan itu buku yang dia susun sedemikian rupa, banyak kumpulan artikel yang dia susun, yang dia tulis sedemikian rupa. Tulisannya masih ada di PR Koran Pikiran Rakyat Bandung kemarin pagi. Banyak hal yang kita tidak pernah bisa ungkapkan ketika sesuatu yang mengejutkan itu terjadi. Tapi satu keyakinan bahwa setiap orang harus mempersiapkan jalan pulangnya. Itu juga yang diyakini oleh Pendeta Ute, panggilan akrabnya Pak Ute. Dan itu juga yang mungkin setiap kita masing-masing perlu ingat. Kalau Tuhan sudah menyediakan kepada kita hidup yang kekal, cuman satu kok yang diminta, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Dan kita menjalani hidup yang kekal itu bukan soal nanti, tapi bagaimana menghayati sekarang hidup. Sehingga hidup kita itu juga berlanjut sampai nanti. Bukan sesuatu titik yang mengakhiri segala sesuatu, tapi justru sesuatu yang berkelanjutan terus di dalam kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat hidup ini begitu rapuh, orang punya rencana, tapi tiba-tiba saja rencananya gagal total, berantakan.
ya. Tapi juga apa yang bisa kita persiapkan itu juga yang dalam berkat Tuhan semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Gak ada yang pernah tahu kan, mempersiapkan jalan pulang itu juga mempersiapkan jalan pulang untuk diri sendiri dan juga keluarga. Ya saudara-saudara, Tuhan menjaga, itu yang mesti kita ingat. Yesus Kristus berdoa untuk kita supaya Allah Bapa menjaga kita. Dan ketika kita diajak melihat kehidupan itu berkelanjutan, maka kita diajak untuk siap kalau suatu saat Tuhan memanggil kita untuk melanjutkan hidup bukan cuma di dunia ini. Selalu Yesus mengatakan, mereka bukan dari dunia ini, mereka milikmu. Ungkapan doanya yang tadi kita baca seperti itu. Jadi kita diajak juga untuk melihat bagaimana hidup kita bukan cuma tentang sekarang dan di dunia ini. Ketika kita punya banyak kesukaran, ketika kita punya banyak masalah, lalu kita juga punya rasa sakit, kita punya rasa duka, kita punya banyak hal yang perlu dipulihkan. Baiklah kita juga ingat, pemulihan itu terjadi dan terus menerus di dalam hidup kita. Sampai ketika kita mengalami di dalam kehidupan yang kekal itu. Kita belajar melepaskan dan mempercayakan Allah saja yang berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita tahu hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita punyanya Tuhan. Nah saudara-saudara, kadang-kadang orang itu melihat kita baru bisa bersatu ketika kita punya banyak tekanan-tekanan. Mungkin ya ketika kita lagi merasakan keprihatinan yang ada, maka kita akan bersatu di dalam satu penderitaan. Baru kita akan bersatu ketika kita punya pergumulan. Tapi saudara, hari ini kita juga diajak melihat, kita justru bersatu ketika kita melihat kemuliaan Yesus. Yesus itu dimuliakan bukan karena dia pahlawan yang gagah perkasa, lalu dia selalu mengalami sorak-sorai kemenangan. Kalaupun itu betul, tapi yang terjadi adalah melewati penderitaan, melewati mahkota duri, melewati salib. Jadi kita diajak bukan cuma sekedar melihat yang menyenangkan, tetapi justru kita diajak bersatu untuk melihat ini loh kemuliaan Bapa itu lain mungkin dengan kemuliaan dan kesenangan manusia. Justru kita diajak melihat di dalam pengharapan kita akan Kristus, kita mengalami, dipersatukan dan dipulihkan. Hari ini kita juga mau diajak ingat, ada dua hal yang diberikan kepada gereja, untuk gereja juga meneruskan. Alat untuk kita mengingat keselamatan. Ini mungkin ibaratnya pelajaran katekisasi ya Bapak Ibu, waktu dulu kita masih mengikutinya. Ada sakramen, sakramentum, satu tanda, satu yang punya makna penting karena menandai sesuatu. Ketika kita mengatakan ini simbol, maka simbolnya itu harus punya makna. Dan ini punya makna iman. Gereja memahami sakramen ada dua dalam gereja Protestan, dalam GKI. Sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Kalau kita diajak mengingat pada dua sakramen, kita diajak untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan memberikan keselamatan melalui apa yang kita ingat lewat sakramen. Ada baptisan kudus dan ada perjamuan kudus. Sakramen itu menjadi bentuk simbol dari bagaimana Allah menyatakan keselamatan. Keselamatan yang diwariskan bukan cuma kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Kalau hari ini kita diajak mengingat Allah memulihkan kita,
Allah menyelamatkan kita secara sempurna. Dan simbolnya itu adalah ketika Allah menyucikan kita, Allah memulihkan hidup kita lewat baptisan, dan Allah mempersatukan kita dan di dalam satu tubuh lewat meja perjamuan kudus. Dua alat ini mau membawa kita untuk akrab dengan Tuhan. Ya, apakah kita mau melihat bahwa ini cara untuk kita memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan. Dan kita juga diajak untuk melihat bahwa sebenarnya relasi yang akrab itu bisa loh kita jalani. Kalau sebentar Mercy ya juga bersama dengan keluarga besar ya, ada opung, ada papa mama ya, semuanya akan bertumbuh bersama-sama dan dalam relasi yang akrab, dalam sama-sama bertumbuh kita diajak mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Relasi yang akrab di dalam doa. Saudara, ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam doa, itu juga yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam relasi yang akrab dengan Sang Bapa. Apakah kita juga mau memelihara kehidupan doa, persekutuan kita? Orang tua menjadi teladan buat anak-anak, tapi orang tua juga bisa belajar dari anak-anak. Kita bersyukur buat kesempatan guru-guru sekolah minggu mendidik anak-anak, tapi kita juga percaya pendidikan itu berlaku juga di rumah lewat keteladanan orang tua. Yesus memberikan teladan bagaimana ia menyerahkan seluruh pekerjaan yang sudah ia selesaikan. Dan ia percaya Tuhan terus memelihara murid-murid yang sudah ia layani. Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengalami dipulihkan, kita mengalami dijaga oleh Allah ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah dipersilahkan. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kami akan membawakan sebuah lagu doa yang nanti pun juga akan kita nyanyikan. Doa Bapa Kami. Ini sound systemnya udah bagus katanya, nggak usah pakai mic katanya. Ya tapi baiklah. Ya. Kami memilih lagu ini selain cocok dengan tema kita dipulihkan dalam doa dan kesatuan, tapi juga kami memilih lagu ini karena kami sedang merayakan ulang tahun ke-28, tepatnya pada tanggal 3 Mei yang lalu. Terima kasih untuk Pendeta Handri yang pada tanggal 3 lalu mendoa kami di dalam doa syafaatnya. Dan doakan juga kami akan tetap bisa melayani di kebaktian di gereja. Kami setidaknya menyanyi 6 kali dalam setahun di bulan-bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November setiap minggu ketiga. Dan bonusnya biasanya di pekan doa hari Rabu. Dan saudara doakan kami kalau nanti pada akhir bulan ini kami menutup rangkaian acara ulang tahun kami dengan mengisi ujian di GKI Ambarawa, Jawa Tengah. Terima kasih. Bila doa Bapa kami.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga, jadilah. Terima kasih paduan suara anugerah.
mengajak kita menghayati doa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat lagu Doa Bapa Kami. Ya, selamat melayani kalau nanti tanggal 31 ke GKI Ambarawa ya. Kita juga mau mendoakan selamat ulang tahun juga di bulan Mei ini untuk Paduan Suara Anugerah ya. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, ini paduan suaranya lagi ulang tahun 28, betul? Wow, luar biasa, 28 tahun. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan menjadi saksi buat dilayankannya sakramen baptisan kudus ya. Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptis anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang ia nyatakan di dalam Matius 28 mulai ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian yang kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Dan melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus yang akan memimpin, mengingatkan, mendorong kita termasuk anak-anak kita untuk berperan serta aktif dalam misi Allah di dunia ini. Dan Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dalam jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anak sehingga kelak anak-anak akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang telah melayang-layang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tapi juga memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau juga membinasakan tentara Mesir, menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptis dan di atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib, Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Sekarang ya Bapa, jadikanlah baptisan kudus ini sebagai mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersama-sama di dalam kehidupan yang baru yang dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang tiba waktunya buat kita mendengar apa yang menjadi pernyataan iman untuk para orang tua. Para orang tua dimohon bangkit berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaatnya, maka saya mengajak saudara mengingat baptisan saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara
yang juga akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Dan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dalam mengajarkan firman Allah kepadanya? Saya akan bertanya satu persatu, apakah jawab Bapak David Donovan dan Ibu Tineke? Ya, kami percaya dan berjanji. Terima kasih. Selanjutnya, apakah jawab Ibu Sandra Katarina? Ya, kami percaya dan berjanji. Terima kasih. Dan terakhir, apakah jawab Bapak Lukas dan Ibu Claudia Nadia Milano? Ya, kami percaya dan berjanji. Terima kasih. Selanjutnya bersama dengan para orang tua, kita akan menyatakan pengakuan iman. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Cek. Desmond Achilles Donovan. Desmond Achilles Donovan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kelan El Nathan. Kelan El Nathan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mercy Winter Abigail. Mercy Winter Abigail, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan para orang tua memohon berkat Tuhan. Setelah pengucapan berkat, maka doksologi umat Tuhan akan diundang berdiri. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita
kita bangkit berdiri. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, saudara-saudara para orang tua, kalau saudara sudah membaptiskan anak-anak saudara, maka ingatlah dengan baptisan Tuhan memberi saudara kehidupan yang baru. Tuhan memberi anak-anak saudara kehidupan yang baru. Maka bantulah mereka dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat tiap-tiap hari. Didiklah mereka hingga mereka bisa berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka juga mengaku iman percaya mereka sendiri secara sepenuh hati. Saudara-saudara para orang tua diajak menghadap jemaat. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai sesama anggota persekutuan tubuh Kristus, pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan juga orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Mari kita sambut dengan berdiri Bapak Ibu. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Ya, sekarang akan dibagikan piagam. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Bersama dengan piagam diberikan Alkitab dan juga buku cerita untuk anak. Silahkan dibacakan dulu piagamnya. Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan Cipinang Elok, Blok G, nomor 1, Jakarta Timur. Piagam Baptis Kudus Anak nomor 001 sampai dengan 003, /BA/5/2026. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok menyatakan bahwa 1. Desmond Achilles Donovan, 2. Kelan Elnatan, 3. Mercy Winter Abigail telah menerima sakramen baptisan kudus anak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orang tuanya. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Jalan Cipinang Elok, Blok G nomor 1 Jakarta Timur, dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. 17 Mei 2026, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok, tertanda Pendeta Handri Salim sebagai Ketua Umum, Penatua TDM Telaum Banua sebagai Sekretaris Umum, dan Pendeta Diana Bahri sebagai Pendeta yang melayani. Selamat untuk para orang tua dan juga adik-adik kecil kita, ya, kita menyambut mereka menjadi satu dalam persekutuan. Tuhan memberkati. Boleh kembali duduk, silahkan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena persekutuan kami ditambah dan diperlengkapi terus dengan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk bertumbuh bersama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk para orang tua yang sudah menyatakan iman mereka dan janji mereka untuk mereka juga mendampingi anak-anak. Karena itu kami mau berdoa dan menyerahkan ketiga orang tua dalam kehidupan keluarga. Tuhan juga yang terus memberkati dalam bersama-sama dengan anak-anak bertumbuh
di dalam iman kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau bawa juga pekan doa yang kami songsong sepanjang Senin sampai Sabtu yang akan datang. Berkatilah supaya kehidupan persekutuan kami juga terus ditumbuhkan. Ketika kami mau sama-sama mengisi hati kami, pikiran kami, diri kami dengan berbagai pengajaran yang disampaikan lewat rangkaian acara pekan doa ini. Berkatilah dengan berikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami bisa hadir. Berkatilah juga setiap acara yang dipersiapkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkatilah kehidupan keluarga kami, khususnya keluarga besar GKI Cipinang Elok. Kami mengingat buat hari ini juga kami bersyukur karena 28 tahun usia Paduan Suara Anugerah dan mereka akan melayani pada akhir bulan nanti ke GKI Ambarawa, Semarang. Tuhan, Engkau juga yang menolong dan menyertai perjalanan dan pelayanan yang akan dilakukan ke Jawa Tengah ini. Kami mohon Engkau juga berkati setiap Bapak-bapak dan juga Ibu Berta yang menjadi pelatih dari Paduan Suara Anugerah. Kami menyerahkan setiap kesehatannya, pergumulannya, Tuhan juga terus tambahkan dan berikan segala yang baik. Bapak, kami juga memohon Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Dian Damayanti yang dirawat di rumah sakit. Kami juga mau tetap berdoa buat Ibu Hidayani yang terus berproses untuk mempersiapkan operasi yang akan direncanakan pada waktunya. Kami juga memohon Engkau yang berikan pemulihan kesehatan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah menjalani berbagai terapi, dan kami mau berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang akan terus menjalani berbagai tindakan-tindakan medis. Kami mengingat buat Ibu Pinkan Lantang yang juga akan menjalani operasi pada hari Rabu nanti. Kami juga tetap berdoa untuknya dan kami juga mohon Engkau terus memberikan kekuatan dan segala yang terbaik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain satu persatu yang mungkin di dalam proses pemulihan kesehatan saat ini. Kami mendoakan Ibu Listiana Maya. Kami mau berdoa juga buat Ibu Seli, istri dari Bapak Herman Suleman. Kami menyerahkan juga buat Bapak Ronald Rakiman. Kami berdoa buat Pak Tony Magani. Kami menyerahkan juga buat Pak Mas Naid Sega. Kami mau tetap berdoa buat Pendeta Rudi Jayadi. Kami menyerahkan juga buat Ibu Saryana. Tuhan berkati dalam setiap tindakan pemulihan kesehatan yang sedang mereka lakukan. Berkati para orang tua kami ya Tuhan, berkati para anggota komisi senior dan setiap orang tua yang ada di lingkungan komunitas jemaat kami, supaya mereka boleh terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan segala yang terbaik. Bapak, kami mau menyerahkan minggu kerja kami yang ada di hadapan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak yang akan menjalani pendidikan, ataupun juga kami yang akan menjalani berbagai kesibukan kerja. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan usaha. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan penyertaan Tuhan, berikan pemulihan dari Tuhan, untuk boleh terus punya pengharapan, menjalani dengan keyakinan iman, ia tidak pernah sendiri dan Tuhan terus mendampinginya. Kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Allah melihat dan menghargai sikap hati yang tulus dan murah hati dalam memberi berkat yang diterima, bukan dengan paksaan, seperti jemaat Korintus yang diajarkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan juga dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Mari kini kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 483, Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dengan ayat yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya,
Terpujilah Engkau, Sang Halik Semesta, yang telah memberikan keselamatan bagi kami, yang hari ini juga boleh kami mentaraikan bersama dengan anak-anak yang baru saja diserahkan oleh orang tuanya untuk dibaptiskan ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya dan kami boleh beroleh hidup yang abadi di dalam Engkau. Karenanya ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini beserta dengan seluruh kehidupan kami dan diri kami boleh senantiasa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah Engkau yang memakainya untuk menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk memperluas dan juga menjadi saksi-Mu bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini ya Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Engkau. Dan karenanya ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan untuk para majelis yang juga mengelola persembahan ini, supaya semuanya boleh kembali menjadi kemuliaan dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita diajak ingat tentang relasi kita, relasi dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus, juga kita alami dalam relasi yang akrab dengan anggota keluarga kita. Apakah sepulang dari ibadah ini saudara mau tekun berdoa? Mari kita melakukannya selagi kita masih bisa bersatu dan bersekutu di dalam doa bersama anggota keluarga kita. Sepanjang perjalanan kita meyakini kita tidak pernah sendiri. Di jalanku diiringi. Kita nyanyikan bersama. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Umat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita diiringi berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan sukacita. Yesus Kristus Sang Penebus membangkitkanmu menjalani hidup dalam iman. Roh Kudus Sang Penuntun membantumu melewati siarah kehidupan. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita kembali menyanyikan KK 510 Di Jalanku Diiringi. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa besok, sampai hari Sabtu kita ada pekan doa, diawali juga dengan kudapan, dan minggu depan kita akan merayakan Pentakosta dengan membawa persembahan syukur tahunan, berpartisipasi di dalam perjamuan kasih, dan kita juga diajak untuk menggunakan baju daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.